Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari kebutuhan akan informasi. Media massa memenuhinya baik melalui media cetak maupun media elektronik. Pada pertengahan abad ke-17, koran mulai tumbuh dan berkembang di sebagian wilayah Nusantara. Perjalanan koran di Indonesia dilalui dengan proses yang panjang dan penuh perjuangan dari masa ke masa. Koran tak hanya lembaran tercetak yang memuat peristiwa yang terjadi di masyarakat, namun juga sekaligus pencatat sejarah perkembangan bangsa. Koran pertama di Hindia Belanda terbit pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Inhofe dengan nama Bataviase Nouvelles. Awalnya koran yang diterbitkan pemerintah kolonial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi niaga. Koran di era kolonial sebagian besar hanya terbit dalam bahasa Belanda, sehingga hanya golongan elit dan terpelajar yang mampu membacanya. Seiring berjalannya waktu, muncullah Medan Priayi. Terbit di Bandung pada tahun 1907, Medan Priayi adalah surat kabar pertama yang berbahasa Indonesia dan seluruh pekerjanya adalah pribumi. Nama Medan Priayi tak lepas dari pendirinya Tirto Adisuryo, seorang pria kelahiran Blora tahun 1880 dan kini didaulat sebagai Bapak Pers Kebangsaan. Tirto itu berangkat dari Stovia dan dia berangkat dari kelompok yang pada mulanya adalah feudal. Kemudian Tirto melepaskan atribut sosial feudalnya, kemudian beralih menjadi kelas borjuis terdidik atau katakanlah kalangan menengah terdidik yang belakangan disebut sebagai bangsawan pikiran. Tirto memutuskan bahwa perubahan hanya bisa dilakukan dari kalangan menengah. Kalangan menengah ini adalah mereka yang memiliki akses pada pendidikan tadi. Akhirnya, Tirto memilih non-violence movement atau gerakan tanpa kekerasan, bukan gerakan bersenjata. Dia memilih itu melalui jalan pena, melalui surat kabar, dan kenapa diberi nama Medan Priayi? Medan Priayi itu kalau bahasanya Bourdieu kira-kira arenanya kaum borjuis. Saat wajah kolonial Belanda menjadi penjajahan Jepang, peredaran koran diambil alih dan isi tulisan diatur sepenuhnya. Konten koran di era penjajahan Jepang adalah alat propaganda yang isinya hanya puja-puji bangsa Jepang. Tapi di masa pemerintahan Jepang, semua surat kabar ditutup, yang berbahasa Belanda, yang berbahasa Indonesia semua ditutup, semua harus berafiliasi pada pemerintah Jepang. Sebagian besar isi surat kabar pada waktu itu dan juga radio dan lain-lain memang hanya untuk kepentingan propaganda Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Keputusan Menteri Penerangan Pers dan Grafika Dr. Andes Subrata. Pada era Orde Baru, kebebasan pers seakan terbatas dan fungsinya sebagai kontrol sosial terhadap pemerintahan dihilangkan. Pemerintah Orde Baru menganggap pers adalah salah satu lembaga institusi politik yang perlu diatur dan dikontrol. Alhasil, terjadi banyak pemberedelan surat kabar di era Orde Baru. Di masa Orde Baru itu semuanya harus mendaftar, harus mendapatkan izin dari pemerintah. Dan sampai akhir masa kekuasaan Orde Baru, di seluruh Indonesia itu tidak lebih dari 300 penerbitan yang ada. Apakah itu surat kabar ataupun majalah. Pemberedelan terbesar terjadi pada 15 Januari 1974. 12 koran dan majalah dibredel dan tidak dapat terbit kembali. Media-media tersebut dianggap terlalu tajam mengomentari kinerja pemerintahan Orde Baru. Seluruh surat kabar yang dibredel pada masa Malari itu tidak ada yang bisa terbit kembali. Dan itu boleh dibilang masa terakhir dari koran-koran yang berafiliasi partai. Seorang pengamat bernama Daniel Dekedei mengatakan itu adalah era di mana berakhirnya pers politik dan kemudian mulai munculnya pers industri. Di tahun 1998, terjadi reformasi oleh bangsa Indonesia yang memaksa mundurnya Presiden Soeharto. Di titik inilah nafas segar kebebasan pers mulai bisa dirasakan. Era Orde Baru berganti menjadi era reformasi.
era di mana fungsi pers sebagai kontrol sosial dipulihkan. Semua media dapat menyampaikan berita tanpa tekanan dari pemerintah. Kemajuan teknologi melahirkan teknologi komunikasi digital. Era digitalisasi ditandai dengan berkembangnya internet. Kemajuan teknologi internet melahirkan koran dalam bentuk digital. Sebuah jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap penyebaran informasi yang cepat, mudah, dan murah. Beberapa pionir awal dari terbitnya media online, kita bisa menyebut misalnya Tempo. Jadi Tempo setelah ditutup tahun 94, kemudian memunculkan Tempo Interaktif sekitar 95-96. Lalu kemudian Kompas muncul. Saya kira Detik itu baru mulai muncul sekitar 98 akhir. Tapi ya memang sekarang banyak orang mengenal Detik.com yang lebih dianggap sebagai rajanya media online seperti itu. E-paper sendiri mempunyai beberapa keunggulan dengan tampilannya yang lebih menarik, cepat, praktis dan bisa disimpan, dan menghemat penggunaan kertas, sehingga memangkas biaya produksi. Pola perkembangan bisnis koran cetak dan koran digital menjadi perhatian khusus Serikat Perusahaan Pers Indonesia. Organisasi yang dipimpin Asmono Wikan dan beranggotakan perusahaan pers seluruh Indonesia ini menyadari bahwa bisnis media cetak semakin berat ke depannya. Supaya industri pers khususnya yang cetak ini tahu kompetitornya sekarang berapa di masing-masing segmen antara koran harian, tabloid, majalah, soal kabar mingguan ini. Soal monitornya, soal risetnya sendiri yang non-monitoring, ada dua hal, riset kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif sebenarnya kita udah agak lama tidak melakukan riset khusus. Terakhir kita mengadakan riset khusus itu tahun 2009 yang mencoba mengurai apa saja sebenarnya konten yang dibutuhkan oleh pembaca kita. Supaya apa? Supaya kita nggak gagap, publisher nggak gagap merancang konten yang memang relevan dengan kebutuhan dari pembaca atau masyarakat publik secara umum. Menurut data yang berhasil dihimpun Serikat Perusahaan Pers pada tahun 2011 hingga tahun 2013, koran mingguan mengalami penurunan baik media maupun tirasnya. Pada tahun 2011, koran mingguan berjumlah 284 media dengan tiras 991.716 exemplar. Pada tahun 2013, koran mingguan hanya menghasilkan 537.600 dari 220 media yang beroperasi. Meski sirkulasi koran harian mengalami kenaikan jumlah, dari tahun ke tahun terjadi penurunan media yang mampu beroperasi. Pada tahun 2011, media yang menerbitkan koran harian berjumlah 401 dengan tiras 9.225.646 exemplar. Di tahun 2013, media yang mampu beroperasi hanya berjumlah 294. Saya melihat bahwa memang saat sekarang itu kecenderungannya e-paper lebih banyak dibaca orang. Jadi ada satu situasi yang berjalan secara sekaligus. Di satu sisi media cetak dalam bentuk hard copy seperti itu semakin lama memang penjualannya mulai menurun, ya. Tetapi lalu kemudian di saat yang sama didukung juga dengan perkembangan teknologi gadget yang semakin maju seperti sekarang ini, yang lalu kemudian membuat orang daripada membawa koran yang ribet-ribet untuk dibuka dan lain-lain, kemudian mereka mengakses koran tersebut dalam versi e-papernya seperti itu. Ini yang lalu kemudian perlahan-lahan membuat jumlah pembaca koran dalam bentuk e-paper makin lama makin meningkat. Kemudahan paket informasi yang disuguhkan koran digital tanpa disadari sedikit demi sedikit menggeser eksistensi koran cetak. Apalagi fenomena media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube semakin mendorong perkembangan situs berita. Berbagai survei, berbagai diskusi, berbagai pengamatan, berbagai macam asumsi yang kita bangun, fakta-fakta sejarah yang kita punya, itu kan menunjukkan bahwa sepanjang kertas itu masih boleh dicetak, maka koran cetak akan tetap terbit. Nah kan kita nggak tahu koran cetak kertas itu masih boleh diproduksi sampai kapan. Kalau kemudian memang versi cetaknya itu sudah punah, tapi yang pasti kan konten kan tidak akan punah.
Koran digital menyuguhkan kecepatan informasi yang dapat diakses dalam hitungan detik. Namun di sisi lain, konten koran cetak dapat menjangkau wilayah yang tidak terjangkau jaringan internet. Koran seperti Kompas itu melakukan beberapa upaya buat pembacanya itu bertahan. Kompas banyak melakukan ekspedisi, banyak melakukan penjelajahan ke berbagai wilayah di Indonesia. Dari situlah lalu kemudian informasi bisa digali. Lalu kemudian engagement dengan masyarakat setempat dari tempat-tempat yang mereka lewati seperti itu menjadi menorehkan satu upaya untuk bagaimana supaya lalu kemudian masyarakat di sana juga kenal dengan surat kabar, melihat produknya dan lalu kemudian menikmati. Tapi tidak berhenti di situ, lalu kemudian mereka menambahkannya dengan aneka fasilitas yang lain. Tampil dalam bentuk e-paper tadi misalnya, ada update-nya dalam bentuk media online-nya, tapi lalu kemudian tampil dalam bentuk video, serial foto. Nah, itu semua kekayaan-kekayaan yang masih dieksplorasi gitu ya. Tentu saja memang ini satu proses yang cukup panjang. Kita belum bisa melakukan penilaian sekarang gitu, apakah ini inovasi-inovasi yang akan berhasil atau tidak gitu ya. Kita masih perlu melihat dalam waktu beberapa tahun gitu. Tetapi minimal mereka tidak menyerah. Mereka tidak menerima begitu saja, oke, ini adalah era turunnya dari surat kabar, tetapi mereka juga terus berupaya untuk bagaimana tetap surat kabar ini masih bisa relevan di masa yang sekarang. Saat ini sirkulasi penjualan koran harian terbesar masih dikuasai Pulau Jawa. Data terakhir SPS tahun 2013, jumlah koran harian dan mingguan ada 614 yang dibagi dalam 33 provinsi. DKI Jakarta menduduki posisi pertama dengan jumlah media dan tiras terbanyak. Begitu pula dengan koran mingguan. Sirkulasi penjualan terbesar tetap ada di DKI Jakarta. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan pers di Indonesia masih bisa berkembang. Koran Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta menjadi bukti nyata bahwa koran cetak masih banyak diminati masyarakat. Dengan umur mencapai 70 tahun, Kedaulatan Rakyat adalah koran tertua di Indonesia yang masih beroperasi hingga sekarang. Masa-masa lahirnya koran ini, kan koran ini lahir 27 September 45. Nah, waktu itu tentu kita paham banget founding father tidak gampang sekarang cari kertas, cari duit untuk nyetak, ya kan? Coba sekarang siapa yang ahli mesin cetak juga belum ada ketika situasi itu semacam itu. Tentu kita sangat tahu bahwa masa-masa itu dia mengalami semacam kesulitan. Baru tahun 70 ketika offset masuk, teknologi cetak offset itu mulailah kemudian agak enak lah gitu. Foto bisa lebih jernih. Dulu kan foto itu cetak pada semacam kayak alat cetak press gitu. Sehingga hasilnya nggak bagus. Nggak bagus seperti sekarang offset. Kedaulatan Rakyat adalah satu contoh koran yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mengedepankan unsur lokalitas, membuat Kedaulatan Rakyat tetap menjadi pilihan utama masyarakat Yogyakarta. Koran dan koran digital adalah produk jurnalistik. Keduanya menyajikan berita-berita yang selalu dinanti masyarakat. Sudah semestinya para jurnalis kita menyajikannya dalam porsi yang benar, sesuai dengan konstitusi, dan konten beritanya dapat dipertanggungjawabkan. Para jurnalis kita harus benar-benar jeli memilah dan memilih konten berita yang dibutuhkan masyarakat. Inilah yang dinamakan persaingan media. Ketika koran dan koran digital berlomba-lomba menyajikan konten berita selengkap dan semenarik mungkin. Sejarah jelas membuktikan hadirnya media baru tak lantas menandai kematian media yang sudah lebih dulu hidup. Ketika radio muncul, orang memprediksi kepunahan koran. Begitu pula waktu TV muncul, radio dibuat ketakutan. Kini media cetak kembali menjadi sasaran. Namun, semua media itu bisa hidup berdampingan meski dengan proporsi publik yang berbeda.